Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat pastinya di channel Rahmat Pon Channel. Channelnya orang kota Pontianak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar sahabat semua di luaran sana? Semoga kabar sahabat semua sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini sangat menarik untuk kita bahas bersama guys ya. Di sini yaitu tentang bahasa guys. Tentu kalau sebagian orang ya pasti mengatakan bahasa Indonesia tidaklah sama dengan bahasa Malaysia gitu. Tetapi di sini guys sangat membuat saya kaget juga ya, bahwa di sini tajuknya bahasa Indonesia dan Malaysia itu sama. Itu pertanyaannya. Terus contoh 3 kata ini pasti akan membuat Anda terkaget-kaget. Wah, ini pasti terkaget juga buat saya guys ya. Oke, sebelum kita melihat video ini ya, seperti apa videonya, seperti apa perbedaan ataupun contoh kata-kata yang dikatakan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia ternyata ada guys di Kamus Besar Bahasa Indonesia begitu ya. Sebelum kita melihat videonya, buat korang semua yang baru berjumpa dengan video ini, kalau korang suka dengan channel ini, boleh support ya channel ini, subscribe, like, dan komentar guys ya. Tidak berbuang masa, jom kita melihat videonya, jom. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi cerita masih tentang kata, 3 kata yang umum digunakan di Malaysia. Pada mulanya saya berpikir bahwa 3 kata ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia, karena selama saya berada di Indonesia saya tidak pernah mendengar kata ini, karena mungkin saya tidak tahu apakah memang kata ini kata spesifik yang ada di Malaysia atau memang itu dikenal juga di Indonesia tapi jarang digunakan. Kepada teman-teman Indonesia yang mengatakan bahwa wah, bahasa Malaysia itu lucu. Lucu karena memang kita jarang mendengar kata itu. Tapi bukan berarti kata itu tidak dikenal di Indonesia. Sebagai referensi saya menggunakan referensi yaitu sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya miliki adalah edisi cetak, yaitu edisi kedua, cetakan ketiga tahun 1994. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman bahwa ada 3 perkataan yang tidak umum atau kita tidak pernah mendengar di Indonesia, tapi 3 kata itu sangat umum didengar atau dituliskan atau diucapkan di Malaysia. Pertanyaannya adalah, apakah itu bahasa Indonesia juga atau tidak? Fakta ini akan sangat mengejutkan. Oke guys, ini membuat saya makin penasaran guys. Seperti apa sebenarnya, kata apa sebenarnya yang bahasa baku digunakan di Malaysia, ternyata itu juga ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya sama artinya antara Indonesia dan Malaysia, tetapi mungkin ya orang Indonesia jarang mendengar kata ini, mungkin bahkan tidak pernah mendengar kata ini guys. Wah, ini sangat bagus untuk kita lihat bersama-sama guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Kan teman-teman semuanya. So, check it out. Baik, ini menjadi pengalaman ke-14 ya kepada saya yang berinteraksi baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan teman-teman di Malaysia. Untuk teman-teman Indonesia yang misalkan mau datang ke Malaysia, jangan coba-coba cari WC atau toilet. Karena di Malaysia tidak ada WC, tidak ada toilet. Yang adanya bilik tandas. Nah, teman-teman Indonesia yang mungkin jarang atau tidak pernah mendengar kata tandas, mungkin itu menjadi sesuatu yang lucu. Dan beberapa teman-teman akan langsung bilang, tuh kan, nggak sama kan? Bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia nggak sama kan? Di Indonesia kita nulisnya itu adalah toilet atau WC. Nggak ada itu kita nulisnya tandas. Di Malaysia, bilik tandas itu artinya maksudnya public toilet atau toilet atau WC kalau dalam bahasa Indonesianya. Sebenarnya WC itu juga bukan bahasa Indonesia, itu juga bahasa serapan. Toilet juga sebenarnya bukan bahasa asli Indonesia karena toilet itu berasal dari bahasa Inggris. Nah, selalu kalau di beberapa tempat disebutnya kamar mandi. Apakah memang
tandas ini sebenarnya bahasa Indonesia, guys. Tetapi di Malaysia memang bahasa ini memang yang digunakan sehari-hari, guys ya, di Malaysia. Wah, inilah ya, guys ya, antara Indonesia dan Malaysia ini, masya Allah, satu bahasa ya. Ya, artinya memang mungkin ya ada yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah asalnya dan asal katanya yaitu daripada bahasa Melayu, guys. Makanya dikatakan di sini ternyata ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, guys, tandas. Oke, kita lihat lagi, lanjut. Walaupun kita bukan harus mandi di sana kan. Oke. Ayo, ngaku. Apakah kata tandas itu memang tidak dikenal di dalam bahasa Indonesia? Kalau Anda mengatakan tidak, kata tandas itu tidak dikenal dalam bahasa Indonesia, artinya sebenarnya Anda tidak mengetahui atau belum mengetahui, atau memang kata itu tidak pernah Anda dengar, atau kata itu memang tidak umum digunakan di Indonesia, tapi itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamusnya itu seperti ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Balai Pustaka. Oke, jadi saya bukan ngarang-ngarang ya. Kata tandas itu berada di halaman 1003. Tandas bisa berarti habis semuanya, hilang sama sekali, habis-habisan. Seluruh gajinya telah tandas di meja judi. Arti keduanya bisa diartikan dengan pasti dan tegas sekali, atau dengan jelas dan nyata, seperti dikatakan dengan tandas, sikap yang tandas. Arti ketiga dari kata tandas itu bisa berarti jamban, kakus di atas lokan, tempat mandi di sungai atau pemandian. Jadi, apa artinya? Artinya, meskipun kita jarang mendengar kata tandas digunakan di dalam bahasa Indonesia, bukan berarti kata itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Dan bahkan yang mengejutkan, arti kata tandas itu sama dengan yang digunakan di Malaysia. Walaupun dari segi ruang itu tidak begitu sama. Jamban atau kakus yang biasanya di atas selokan. Walaupun kalau kita bicara tentang tandas di Malaysia mungkin ada di mall atau ada di pertokoan, tapi esensinya tandas itu adalah jamban atau kakus, tempat pembuangan. Sama ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan bahwa lucu nih bahasa Malaysia, masa toilet dikatakan tandas. Sebenarnya tandas juga ada di dalam bahasa Indonesia. Pertanyaannya sederhana. Mengapa kata tandas jarang digunakan atau hampir tidak pernah digunakan di Indonesia? Pengalaman ke-15 ini adalah ketika saya mau traveling. Saya mau melakukan perjalanan keluar dari Malaysia, sehingga saya harus menukar uang dari ringgit kepada satu mata uang tertentu. Kalau teman-teman di Indonesia, nama tempat penukaran uang itu kan biasanya falas ya, valuta asing, penukaran falas, seperti itu tulisannya. Di Malaysia, nama tempat penukaran uang itu adalah pengurup uang. Nah, di Malaysia itu tulisan uangnya itu bukan UANG, tapi WANG. Oh, baru tahu, jadi uang, bukan uang. Nah, berarti teman-teman bisa mengetahui sekarang bahwa yang dimaksud dengan pengurup dalam bahasa Malaysia itu adalah untuk menukar falas, menukar valuta asing. Pertanyaannya sekarang, apakah kata urup? Karena kata dasarnya pengurup itu adalah urup. Apakah kata urup itu sebenarnya kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kalau Anda masih mengatakan tidak ada, berarti Anda sebenarnya tidak familiar dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Saya bisa mengerti, karena kata itu memang sangat jarang digunakan di Indonesia. Saya aja baru melihatnya di Malaysia. Tapi fakta yang mengejutkan adalah kata itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata urup di dalam edisi cetak tahun 1994 itu terdapat di halaman 1111. Urup atau dalam kata yang lebih lengkap, mengurup, artinya satu, menukar uang dengan uang seperti valuta asing kan. Kemudian arti kedua, menukar barang dengan barang. Jadi mengurup itu juga bisa diartikan dengan barter, karena tukar barang dengan barang. Jadi sebenarnya juga kita menukar uang dengan uang, juga barang dengan barang kan. Jadi sebenarnya mengurup juga sebenarnya barter. Kemudian ada juga urup-urup. Urup-urup itu adalah maksudnya uang penukar. Urup-urupan
berdagang dengan cara tukar menukar barang. Jadi bahasa Indonesianya barter itu adalah urup-urupan. Baik, sekarang teman-teman sudah melihat ya, terbukti bahwa dua kata itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengalaman yang ke-16 ini saya yakin semua teman-teman Indonesia yang pernah datang ke Malaysia pasti paling tidak pernah melihat, paling tidak ada tulisan sila beratur. Arti sila beratur itu maksudnya harap mengantri. Jadi beratur itu antrian. Teman-teman tentu akan bilang, kok bisa antri kok disebutnya beratur? Kayak nggak ada kata lain aja. Sekarang mari kita cek apakah ada kata beratur bermakna antri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata beratur itu ada di halaman 65. Atur atau beratur itu arti pertama, disusun baik-baik, rapi dan tertib. Segalanya beratur baik-baik. Arti kedua, berbaris rapi, antre. Yang mau masuk harus antre. Suatu fakta yang tidak bisa kita tidakkan. Tiga kata ini saja ternyata itu ada di dalam bahasa Indonesia. Pertanyaannya, mengapa tiga kata itu jarang sekali atau tidak pernah kita gunakan di Indonesia? Padahal kita selalu mengatakan bahwa bahasa itu adalah simbol bangsa. Tapi ternyata kita sendiri tidak menggunakan bahasa yang kita miliki. Ketika negara Malaysia menggunakan tiga kata itu saja, teman-teman yang di Indonesia ngomong, kok gini sih? Bahasa Melayunya lucu. Lebih lucu lagi kita, yang ternyata kita tidak mengetahui bahwa itu sebenarnya kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehat walafiat selalu. Dadah. Sip. Wah, mantap guys ya. Ternyata tiga kata ini saja guys, ternyata ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nih, bagi yang menonton video ini mungkin orang Indonesia yang mungkin mengolok-olok bahasa Malaysia. Tuh guys, ternyata tuh, itu paham guys ya, bahwa kita pun baru tahu ya, ternyata ada bahasa-bahasa yang familiar ataupun biasa digunakan di Malaysia ataupun dikatakan bahasa Malaysia, tetapi ternyata ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia guys. Artinya apa tuh? Artinya bahwa bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia ini sebenarnya ada yang persamaannya guys. Yang ada yang persamaannya, cuman bedanya hanya dalam bahasa Indonesia itu banyak arti ya, bisa diartikan A, bisa diartikan B, tapi ternyata maknanya adalah sama guys. Dan di Malaysia, Masya Allah, sama artinya yang digunakan itu guys. Pertama tadi adalah tandas, kedua pengurup ya, pengurup itu artinya penukaran uang. Terus yang ketiga adalah ngantri. Kalau di Indonesia itu ngantri guys, ternyata di Malaysia kan beratur ya, sila beratur, artinya sila kan antri. Ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada juga guys antri. Wah, ini guys ya, memang antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain itu guys ya, sehingga kata-kata ini nih ternyata ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, bagaimana pandangan korang semua ya, pandangan sahabat semua tentang video ini? Boleh untuk komentar di bawah guys ya. Oke guys, mungkin itu adalah video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya kan, buat sahabat semua. Mungkin orang Indonesia yang mengatakan mengolok-olok ilah bahasa Melayu, sadar kalian ya, sadar sahabat semua, karena lihat nih video ini bahwa ini ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia guys. Jangan salah paham lagi. Oke, itu adalah dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya, tetap di Rahmat Point Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesia Malaysia. Bye bye.